Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya bertemu dengan kalian siswa-siswi SMA Negeri 1 Cilacap, siswa-siswi baru. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMA Negeri 1 Cilacap. Karena adanya pandemi COVID-19, maka mengharuskan kita bertemu secara virtual, bertemu secara daring. Pada kegiatan MPLS kali ini, pada sesi pertemuan kali ini, pertama saya ingin menampilkan profil saya sebagai guru yang mengajar di SMA Negeri 1 Cilacap, salah satu dari sekian guru. Nama bisa kalian baca sendiri. Lahir itu Ciamis 20 Mei 1966. Mata pelajaran yang diampu itu ekonomi, IPA, dan IPS di kelas 11. Adapun kali ini kita akan membicarakan kewirausahaan. Apa sih kewirausahaan itu? Mengapa siswa SMA harus mengenal, harus belajar, bahkan mempraktekkan melakukan wirausaha? Nanti saya tidak panjang lebar membahas secara teoritis, karena sejatinya kewirausahaan itu adalah praktik. Harus dipraktikkan, harus dilaksanakan, harus dilakukan. Ya. Itu singkat pengenalan dari profil saya. Ada satu pertanyaan. Ya, ada satu pertanyaan. Apa dan mengapa siswa SMA itu harus mengenal kewirausahaan? Ini ada beberapa yang bisa kita simak. Tujuannya itu adalah tujuan siswa SMA harus belajar kewirausahaan. Itu ya, diantaranya adalah jadi untuk menjawab yang di atas tadi, apa dan mengapa siswa SMA harus mengenal kewirausahaan, bahkan belajar, bahkan mempraktekannya. Ada satu, menerapkan perilaku tepat waktu. Lihat, perilaku. Kedua, menerapkan perilaku tepat janji. Yang ketiga, membentuk pribadi yang disiplin. Pribadi, lihat kata-katanya, kemudian perilaku. Itu merujuk kepada orang, kepada human, manusia. Kita semua, kalian sebagai siswa. Dan sejatinya, perilaku tepat waktu, tepat janji, disiplin, itu tidak saja dalam kewirausahaan. Dalam setiap aspek kehidupan, seluruh tingkah pola, gerak laku kita, yaitu tadi, tepat waktu, tepat janji, disiplin. Itu dari sisi bahasa dan istilah. Dari bahasa, kewirausahaan itu membentuk satu istilah, begitu kira-kira. Kemudian di bawah ada gambar, ini siswa-siswi sedang berkunjung ke salah satu stand buku, pameran mungkin, atau juga hasil kerajinan. Nanti kalian bisa lihat, simak kira-kira mereka itu sedang apa. Nah, kita bahas sedikit tentang pengertian kewirausahaan. Ada di sini yang namanya wira, atau ada yang namanya usaha. Barangkali
orang tua kamu memberi nama Wira. Kemudian adik kamu diberi nama Usaha. Jadi kewirausahaan itu adalah kemampuan kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Saya yakin semua kita ingin sukses. Kalian juga ingin sukses. Makanya kalian meneruskan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah atas SMA. Nah, berada di sinilah kalian sekarang berhadapan dengan saya di antaranya secara virtual dikarenakan pandemi COVID-19. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Sesuatu yang baru dan berbeda. Create new and different. Melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang opportunity. Nah, itu dari sisi teoritisnya seperti itu. Mudah dikatakan, sangat bagus susunan redaksi kalimatnya, tapi pada dasarnya kewirausahaan itu sejatinya adalah praksis atau praktek, mempraktekkan, melakukan. Tidak hanya kewirausahaan adalah bla 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 bla. Enggak, bukan itu yang saya inginkan ya. Saya di sini hanya membuat trigger, ingin memicu kalian semua supaya memiliki tadi sikap dan perilaku tepat janji, tepat waktu, disiplin yang tertanam nanti dalam kewirausahaan. Nah, wirausaha juga ada padanan katanya yaitu wira swasta. Sama, wira dan swasta. Nah, untuk merangsang untuk mencoba menggali kreativitas, meniru, inovatif dan seterusnya. Ini nanti di akhir atau pada bagian berikutnya saya akan menayangkan suatu film pendek karya dari siswa SMA Negeri 1 Lewiliang Bogor. Dia menjadi salah satu juara FLSN. Itu dia membuat karya film pendek tentang kewirausahaan, tentang wirausaha, perilaku tadi ya. Nah, kalian bisa meniru, bisa mencontoh, mudah-mudahan nanti menjadi inspirasi. Ya. Jadi, kembali saya tidak ingin banyak ngomong tentang teori kewirausahaan. Maka untuk mengantarkan ketayangan tersebut, ada satu kalimat di atas, watch this short film to the end. Jadi maksudnya saksikan film pendek itu sampai dengan selesai nanti. Kemudian kalimat berikutnya, semoga kalian menjadi wira yang bisa usaha. Ulangi, semoga kalian menjadi wira yang bisa usaha. Maka simak dan saksikan tayang film berikut. Yaitu sebagai pengantar bagian awal, bagian ke-1, bagian keduanya menyimak dan menyaksikan film pendek. Nanti pada bagian ketiga saya masuk lagi membuat catatan kecil,
menggarisbawahi hal-hal yang perlu kita ketahui bersama. Untuk sementara itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Deski Fiari Prawira, biasa dipanggil Wira. Impianku ingin jadi orang sukses, bagaimanapun caranya. Aku sempat membangun usaha kecil, tapi ternyata gak semua usaha yang aku lakukan itu benar. Aku salah berusaha. Pagi, Rek. Iya, pagi. Ih, kemana ya pulpennya? Yuk. Mana? Kamu lihat pulpen aku gak? Tadi tuh ada di sini. Enggak, tadi bukannya ditaruh di atas meja. Iya, tapi sekarang nggak ada. Aduh, mana masih baru lagi. Coba cari dulu. Udah, Rio, tapi nggak ada. Coba cari di bawah kolong kali, ada. Nggak ada, kamu mah mana nyalahin dulu lagi. Ih, siapa juga yang nyalahin? Orang suruh nyari juga yang benar. Pit, pinjam pulpen dong. Oh iya, sebentar. Lupa, Gi. Pulpen cuma satu. Maaf ya. Ya udah deh. Anak, pinjam pulpen dong. Kasih anak. Kamu ngambil pulpen aku ya? Enggak kok, Cak. Yang bener. Iya. Masa? Ya udah kalau nggak percaya nih. Aku jadi kamu sih yang marah. Lagian kamu duluan yang nyalahin aku. Ya udah maaf. Ya. Cak, tapi aneh deh. Tadi pagi pulpen aku yang hilang. Sekarang giliran pulpen kamu yang hilang. Jangan-jangan kelas ini ada tuyulnya. Apaan sih, Re? Aneh-aneh aja. Nggak ada tuyul di sini. Iya tahu, Cak. Enggak. Iya. Enggak, Regi. Ye. Enggak. Ye. Dan ini bukannya pulang malah berantem. Udah yuk pulang, udah sore nih. Daripada nanti diusir sapang. Udah yuk. Ya. Ya. Pulpen siapa lagi yang mau diambil? Hah? Udah yuk sini ikut. Kenapa ngambil pulpen orang lain? Karena ingin coba berwirausaha sendiri. Dengan cara ngambil pulpen orang lain? Iya. Nggak kayak gitu, Wir, caranya. Berwirausaha itu bukan ngambil pulpen orang lain terus dijual. Nggak kayak gitu. Berwirausaha itu butuh kemandirian, butuh modal. Dan yang paling penting, butuh kejujuran. Kamu nggak tahu, Regi dan Ica suka berantem gara-gara masalah pulpen. Terus, anak kelas jadi nggak bisa nyatet gara-gara nggak ada pulpen. Emang sampai segitunya? Kamu lihat aja sendiri.
Terus gimana? Pokoknya kamu harus minta maaf ke anak kelas. Nanti aku bakal minta maaf. Terus gimana dengan usahaku? Kalau masalah usaha tenang, aku bisa modalin. Tapi Wira, usaha. Berwirausaha itu bukan ngambil pulpen orang lain terus dijual. Gak kayak gitu. Berwirausaha itu butuh kemandirian, butuh modal. Dan yang paling penting, butuh kejujuran. maaf karena aku telah mengambil pulpen kalian tanpa izin. Maaf juga karena aku telah menjual pulpen kalian atas nama wirausaha. Dulu aku pikir kalau berwirausaha itu hanya tentang keuntungan semata. Tapi ternyata keuntungan yang aku dapatkan hanya menghasilkan masalah. Sekali lagi, aku minta maaf. Wira. Wira! Wira! Jadi selama ini kamu yang ambil pulpen kita? Maaf ya, aku udah ngambil pulpen kalian tanpa izin. Sebagai gantinya, aku bakal ngasih promo buat kalian. Beli satu ganti satu nih, buat kalian berdua nih. Ayo dong dibeli, mau ngasih promo nih. Ya, pulpen orang lagi bukan tuh. Oh, tentu tidak. Aku udah insaf sekarang. Benar yang Rio katakan, usahaku kini mulai menghasilkan. Tentunya dengan cara yang benar. Wir, beli pulpen dong. Oke, kita bertemu lagi di bagian ketiga ya. Gimana setelah tadi menyaksikan film pendek? Kalian bisa menyaksikan satu aksi dari seorang siswa yang bernama Wira. Dia mempraktekkan di dalam cerita film tersebut seorang Wira yang bisa usaha. Nah, dari film tersebut, meskipun nama kalian bukan Wira ya, kalian setidaknya bisa terinspirasi dari perilaku atau dari apa yang dilakukan oleh si Wira tadi. Jadi pada dasarnya kalau kita lihat di gambar sebelah ya, itu ada bisnis etika bisnis. Nah, bisnis ini dalam kata lain merujuk kepada tadi itu, wirausaha, wira swasta. Dalam kehidupan sehari-hari yang kasat mata kalian lihat adalah berdagang, berniaga, itu wirausaha. Pada dasar kita semua kan berdagang ya. Nah, di era teknologi informasi sekarang ini,
kemudian sekarang ditambah situasi kondisi pandemi COVID-19, proses kreatif, proses inovatif, sikap atau perilaku disiplin, perilaku tepat waktu, perilaku tepat janji, itu sangat tepat sekali untuk dilaksanakan. Pada akhir tayangan ini atau setelah tayangan ini saya tidak membuat sesi tanya jawab. Akan tetapi saya nanti akan memberikan kalian oleh-oleh berupa tugas ringan terkait apa itu wirausaha atau kewirausahaan. Oke, so kembali lagi, saya yakin orang sekarang, apalagi kalian kid zaman now, semuanya memiliki gadget, memiliki HP, Android. Kemudian setidaknya juga ada memiliki laptop atau komputer di rumah, sering mengakses internet, membuka Google atau Google searching. Itu aktivitas-aktivitas kekinian. Maksud saya, nah gadget tadi, medsos tadi, apakah itu Facebook, apakah itu Instagram, apakah itu WhatsApp, coba daya gunakan secara kreatif dan inovatif. Kalian mungkin pernah dengar, juga mungkin pernah berbelanja lewat Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Shopee. Kemudian kalian juga melihat Ruang Guru yang kalau di iklan itu ya, yang pemeran film Dilan itu kan. Nah itu semua adalah wirausaha kekinian, kewirausahaan kekinian. Apakah kita bisa? Apakah kalian bisa? Saya yakin bisa. Bisa. Intinya kembali kepada diri kita masing-masing, kepada diri kalian. Nah, nanti setelah ini selesai, coba kalian membuat satu proyek wirausaha berbasis teknologi informasi, berbasis Android. Banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita pergunakan. Ya tentunya kalian harus punya kuota. Akses jaring internetnya harus bagus, sinyalnya harus bagus. Yang mudah dilakukan itu mungkin ada di antara kalian yang pandai bernyanyi, suaranya bagus, itu bisa jadi YouTuber. Atau kalian punya produk bagus, produk yang menarik, itu bisa dipasarkan lewat Facebook. Itu kan sudah tidak aneh lagi kan sekarang. Bukan barang baru, sekarang itu kan kekinian. Nah, jadi modalnya sebetulnya kecil. Sebagai gambaran begini saja, kalian punya Android itu harganya taruhlah 1 juta lebih gitu ya. Kemudian diisi kuota yang ada, kalian aktif di medsos, bisa Facebook, bisa WhatsApp atau Instagram. Platform apa yang akan dipilih terserah. Untuk internet kuota itu uang 5.000 juga bisa kan, 7.000 lah. 7.000, 5.000 itu kan bisa 1 giga untuk 3 hari. Kalian upload produk kalian. Jadi YouTuber tidak hanya nyanyi, tetapi bisa puisi, kata-kata bijak. Itu kan saya banyak aplikasi yang saya menarik yang bisa kita gunakan. Di launch, di upload ke YouTube. Itu banyak yang subscribe. Kalau istilah anak sekarang, subrek, disubrek, minta disubrek, like, itu banyak yang lain. Itu salah satu jenis wirausaha yang dewasa ini berkembang pesat dan memang itu yang jadi tren.
Kalian juga bisa kalau di YouTube lihat, ada Lewi Kenin, dieksplor sedemikian rupa, ya kan. Kemudian sekarang Cikukulu waterfall, atau ada Cikukulu river, itu di syuting sedemikian rupa dengan HP juga bisa. Kalian upload, kasih narasi. Tapi titip, konten-konten seperti itu, konten kreatif seperti itu, hindari hoax, hindari ujaran kebencian. Nggak boleh ya, hindari itu. Jujur, santun di dalam penayangan kalau ingin aktif di dunia maya. Sama di dunia kenyataan demikian. Kalau kalian berdagang, misalkan berdagang kalau kalian berdagang misalkan iced tea, sirup dan sebagainya, kalau kaliannya tidak sopan, pembeli juga akan lari, pembeli juga akan menjauh. Sama di dunia internet, apalagi di dunia maya. Ya, tetap tadi itu disiplin, tepat janji, tepat waktu. Nah itu. Jadi bagi saya setelah ini kalian tuh buatlah rencana bisnis plan, ya, membuat rencana usaha. Tulis secara singkat saja. Kalau mau dengan internet apa, seperti apa, gitu kan ya, rencana bisnisnya. Jadi terserah kalian, kemampuan kalian seperti apa. Karena kalau aplikasinya kan sudah disediakan oleh vendornya, ya, oleh Google, oleh Yahoo. Kalian kan punya akun email dan seterusnya. Itu saya yakin kalian hit zaman itu lebih paham, lebih sudah hatam terhadap dunia maya, terhadap Android, terhadap IT dan seterusnya. Jadi balik lagi ke awal tadi, kewirausahaan itu bukan ngomong, bicara A, B, C, D sampai Z yang bersifat teori, bukan. Kewirausahaan itu lebih ditekankan kepada praktek, kepada let's do it. Start your business. Mulailah bisnis kalian. Seperti di tayangan film tadi kan, itu sederhana, itu pot pensil atau apa gitu kan dijual. Kemudian juga banyak relasi, awalnya ada tantangan dan seterusnya. Tapi juga diceritakan di situ kan. Coba di sekitar kalian juga ada mungkin hal yang menarik, bisa ditayangkan, bisa dijual. Kalau produk misalkan bisa dikemas, misalkan dari singkong, dari apa itu banyak. Tidak perlu saya ajarin. Jadi saya lebih menekankan kepada kreativitas dan daya inovasi kalian. Itu yang paling penting. Buat apa saya ngomong bla bla bla, ngomong keras, ngomong begini, begitu kaliannya diam saja. Buat apa? Jadi kalian sebetulnya yang menjadi pokok utama, menjadi subjek dan objek, menjadi pemeran pelaku utama dalam kewirausahaan. Ulangi, dalam kewirausahaan. Satu istilah. Oke, balik lagi. Saya doakan kalian menjadi wira yang bisa usaha. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.